Baik, selamat pagi Pak. Dengan saya Dr. Zareta. Dengan Ya, Bapak siapa? Bapak Iqbal, Bapak Iqbal umurnya berapa kalau boleh tahu? 23 tahun. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan sensoris. Apakah Bapak bersedia? Ya, Baik, jika bersedia, di sini saya akan mencuci tangan 6 langkah. Kemudian mempersiapkan peralatan yang diperlukan, yaitu 20 tusuk gigi, cotton bud, 2 buah, tabung reaksi, air panas dan air dingin, dan kemudian garpu tala. Kemudian memposisikan pasien duduk rileks. Bapaknya udah rileks ya ini duduknya. Udah enak posisinya Pak. Baik, kemudian semua pemeriksaan dilakukan pada lokasi yang sama di sisi kanan dan kiri tubuh, lalu dibandingkan hasilnya. Lalu untuk penilaian sensasi nyeri, suhu, dan raba halus dibandingkan pada area distal proksimal dari anggota gerak. Lokasi pemeriksaan ada di kedua bahu, sisi dalam dan luar dari antebrachiii, ibu jari kelingking, bahu depan sisi medial lateral dari kruris, jari kelingking kaki, dan sisi medial dari kedua gluteus. Jika pada pemeriksaan didapatkan area dengan sensasi tidak normal, hipo atau hipersensitif, maka cari batas area tersebut secara bertahap hingga menemukan area di mana sensasi yang tidak normal. Yang pertama, penilaian sensasi nyeri, yaitu biarkan pasien merasakan perbedaan rangsangan saat pemeriksa menekankan ujung tusuk gigi dan ujung tumpul cotton bud pada area di mana pemeriksa yakin tidak terdapat deviasi sensorik. Minta pasien menutup mata, kemudian prosedur ini diulangi di beberapa tempat. Apabila terdapat gangguan membedakan sensasi tajam dan tumpul, gunakan istilah hiperalgesia, analgesia, hiperalgesia. Catat bagian tubuh yang mengalami gangguan. Pak, bisa seperti ini tangannya. Kemudian di sini saya akan menggoreskan cotton bud dan tusuk gigi. Nanti Bapak bilang ya yang mana yang cotton bud, yang mana yang tusuk gigi. Tapi Bapak sambil memejamkan mata. Ya Pak. Permisi. Ini apa Pak? cotton bud, Kalau ini tusuk gigi, saya ulangi lagi ya. itu cotton bud. Ya, itu tusuk gigi. Baik. Untuk penilaian sensasi nyeri, pasien dirasa normal karena bisa menginterpretasikan hasil sesuai dengan hasilnya. Penilaian sensasi suhu. Pada pemeriksaan ini siapkan 2 buah tabung reaksi berisi air dingin dan air panas. Biarkan pasien memeriksa perbedaan rangsangan suhu yang diberikan pada area di mana periksa tidak terdapat deviasi sensorik. Minta pasien menutup mata, kemudian rangsangan panas dan ini beberapa area tubuh pasien apa yang dirasakan setiap kali memberi rangsangan. Apakah pasien merasakan dingin atau panas? Catat bagian tubuh saja yang mengalami gangguan dan membedakan rangsangan suhu. Bisa seperti ini lagi Pak tangannya. Nanti bilang yang kalau ini hangat atau dingin. Permisi Pak. Itu dingin yang itu. Baik, kemudian yang ini. Yang ini hangat. Kemudian saya ulangi lagi ya. Itu yang dingin. Baik. Untuk penilaian suhu, pasien normal karena bisa menginterpretasikan hasil dengan baik. Penilaian sensasi raba halus. Untuk pemeriksaan ini gunakan ujung cotton bud. Minta pasien menutup mata. Setelah sentuh pasien dengan sentuhan ringan, jangan tekan. Minta pasien ya setiap kali merasakan kontak. Kemudian untuk menyebutkan bila pasien merasakan sensasi yang berbeda saat ditentu, catat bagian tubuh mana saja yang mengalami gangguan dalam membedakan rangsangan suhu. Kalau saya lagi gores gini bilang ya gitu ya Pak ya. Kalau lagi nggak gores nggak usah bilang gitu. Ya. Seperti ini lagi. Baik. Iya. 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 Baik. Kemudian untuk rangsangan sensasi raba halus, pasien bisa menginterpretasikan hasil dengan baik. Kemudian penilaian posisi, minta pasien menutup mata, pegang ibu jari kaki pasien di antara jempol dan telunjuk pemeriksa. Pada saat ini kita melakukan pada jari tangan pasien. Gerakan ibu jari pasien ke atas dan ke bawah sambil menunjukkan posisi atas atau bawah. Jadi nanti saya akan memegang seperti ini Pak. Jika ini ke bawah, Bapak merasakan ke bawah, Bapak bilang ke bawah. Kalau ke atas, Bapak bilang ke atas. Baik, dengan menutup mata seperti biasanya. Ini arah mana Pak? Ke bawah. Kalau ini? Ke atas. Kalau ini? Ke atas. Kalau ini? Ke bawah. Baik, untuk penilaian posisi, pasien bisa menginterpretasikan hasil dengan baik. Penilaian sensasi getar yaitu menggunakan garpu tala dengan frekuensi rendah. Garpu tala digetarkan dengan cara mengetukkan ke pergelangan tangan. Biarkan pasien merasakan sensasi getar saat garpu tala disentuhkan ke sendi. Minta pasien menutup mata. Sentuh garpu tala bergetar di sendi interfalangeal pasien. Tanyakan apakah pasien merasakan getaran atau tidak. Kemudian penilaian diskriminasi 2 titik. Untuk pemeriksaan ini gunakan ujung 2 tusuk gigi.
Kemudian minta pasien untuk menutup mata. Sentuhkan tusuk gigi secara acak, kadang 1, kadang 2, ke jari tangan bagian dalam. Tanyakan pasien merasakan 1 atau 2 tusuk. Kemudian jarak minimal keduanya yaitu normalnya adalah 5 mm. Seperti tadi Pak. Kemudian saya kalau Bapak ngerasain 1 tusuk gigi bilang 1 ya, kalau 2 2 gitu. Tutup matanya. Berapa? 1 2 1. Baik, untuk penilaian diskriminasi 2 titik, pasien bisa menyebutkan dengan baik. Untuk penilaian stereognosis, untuk pemeriksaan ini gunakan kunci, uang, logam, kancing, pensel atau cincin atau benda yang mudah dikenali oleh pasien. Pasien diminta untuk mengidentifikasi apa yang di telapak tangannya sebelum dilakukan pemeriksaan yang sebenarnya. Demonstrasikan terlebih dahulu pemeriksaan yang dilakukan, respon dan nilai respon pasien. Pemeriksa dianggap normal bila pasien dapat menyebutkan nama benda tersebut. Jadi kalau mungkin saya akan memberi Bapak benda-benda acak di sini. Jadi Bapak bisa menyebutkan ini pensil, buku atau semacamnya ya Pak. Bisa tutup matanya terlebih dahulu, bisa diraba. Kemudian itu apa? Yang ini pensil. Baik, untuk pemeriksaan stereognosisnya normal karena pasien bisa menginterpretasikan hasil dengan baik. Penilaian parognosis yaitu membandingkan berat dan ringan. Jadi saya akan menaruh sisi yang berat di salah satu tangan Bapak dan sisi yang ringan di salah satu juga. Jadi Bapak nanti menginterpretasikan di mana yang berat sama yang ringan. Bisa tutup matanya Pak. Jadi yang berat di sebelah mana? Yang berat di sebelah kanan, yang ringan di sebelah kiri. Baik, kita acak lagi apakah Bapaknya masih bisa? Yang sebelah kiri yang berat, sebelah kanan yang ringan. Baik, untuk penilaian parognosis Bapaknya normal karena bisa menginterpretasikan dengan baik. Kemudian pemeriksaan topognosis yaitu pasien diminta untuk memberitahukan tempat tubuhnya yang disentuh. Kemudian tempat menyentuh harus di lokasi yang jelas, misalnya di pipi kiri atau bawah telinga atau tungkai atau tungkai bawah. Sebelum dilakukan pemeriksaan sebenarnya, demonstrasikan dulu. Pemeriksa dianggap normal jika pasien menyebutkan secara konsisten. Jadi Bapak menutup mata lagi, kemudian saya akan menyentuh bagian tubuh Bapak, kemudian Bapak bilang di mana saya menyentuhnya. Baik. Di lengan atas sebelah Baik. kanan, di paha sebelah kiri. Baik, untuk pemeriksaan topognosis pasien bisa menginterpretasikan hasil dengan baik. Kemudian untuk pemeriksaan grafestesia yaitu pasien tidak buta aksara. Pemeriksaan menuliskan angka atau huruf bentuk 2 dimensi di telapak tangan pasien menggunakan tepi ujung pulpen. Kemudian diminta untuk menyebutkan angka atau huruf bentuk 2 dimensi yang dituliskan. Kemudian jadi saya akan menulis di tangan Bapak seperti ini. Kemudian Bapak tebak itu angka berapa yang saya tulis. Baik, seperti ini Bapak. 1 2 3 5. Baik, untuk pemeriksaan grafestesia pasien bisa menginterpretasikan hasil dengan baik. Baik Bapak, untuk pemeriksaan ini sudah selesai. Apakah hasilnya normal semua? Tidak ada hasil abnormal karena Bapak bisa menginterpretasikan hasilnya semua dengan baik. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, makasih Pak. Ya, sama-sama.